Katanya Pak Tarno itu sekarang jualan mainan sampai jatuh miskin, itu benar gak sih Pak? Nagang mainan di mana ngangkut. Pak Tarno sekarang stroke lagi ya? Iya, mat ngomongin Dan maksudnya ini yang keempat apa yang ketiga? ini enggak. Gimana keadaannya Master sekarang? Ada lemas. Masih lemas? Ini Kakinya? Sebelah kirinya lemas masih. tangan lemas. Tangan lemas? Enggak. Aku ngomongnya maaf cadel. Agak cadel. Oh iya ya, gak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang pertama ratusan juta. Ditipu ratusan juta. Iya, yang gedenya. Oh itu yang paling gede udah. Yang gede dong. Apa? Yang nggak kehitung. Yang Oh, yang nggak kecil-kecilnya kehitung. kehitung. Yang 8 juta, 5 juta, 4 juta nggak kehitung lah. Selamat sore Pak Tarno. Ya, sore. Dengan Pak siapa di sini? Selamat. Pak Slamet sebagai siapanya Pak Tarno? Saya ibaratnya sahabat Master Tarno, Ya. juga manajer Master Tarno, Oke. asisten Master Tarno. Oke, jadi semua yang berhubungan sama Master Tarno lewat Pak Slamet ya? Enggak juga sih. Oh enggak juga? Tapi malah saya membiarkan malah lewat ke Ya, Pak nggak apa-apa. Tarno. Oh iya. Apa gitu. Oke. Aku panggilnya Master Tarno aja nih. Karena Master, aku ngefans banget sama Master. Makasih. Aku udah nontonin Master dari aku masih kecil sampai aku gede sekarang. Makasih. Keren banget. Ngefan. Aku ngefans. Makasih banyak. The best of the best traditional magician. Iya. Luar biasa. Dan hari ini aku bisa ngundang Master Tarno di sini. Gimana keadaannya Master sekarang? Ada lemas. Masih lemas? Ini Kakinya? Sebelah kirinya lemas masih. tangan lemas. Tangan lemas. Enggak. Oke, sebelah kanan enggak, tangan kiri, tangan kanan lemes. Tangan kiri, kaki kiri. Kaki kiri lemas. Iya. Oh, dia Pak Tarno sekarang stroke lagi ya? Iya, mat ngomongin Ngomongnya susah. Ngeden. Ngomong agak ngeden. Kayak Ngomong pelok agak lah ngeden. gitu ya. Oh, tapi sekarang lagi stroke memang. Iya. Dokter bilang apa kemarin? Mudah sendok. Stroke. Sembuhnya gimana pengobatan yang sekarang dilakukan? Dikasih pengobatan Impus dikasih Dikasih impus. dikasih impus sama dokter suaminya Cinta Penelope. Oke. Dan maksudnya ini yang keempat apa yang ketiga? Ketiga. Bukan empat. Keempat. Sempat saya bawa Ketiga, Master? 3 atau 4? Enggak. Ketiga. Dan apa yang dokter kemarin bilang apa yang menyebabkan sampai stroke? Yang hutan-hutan. Jadi begini, waktu itu kita mau ada show di Cirebon, diundang Master Tarno sama temannya juga yang ada di Cirebon, yang kebetulan kerja di Blok M, namanya Mas Once, ada job untuk Kitanan. Nah, pada waktu itu saya bilang udahlah batalin aja lah. Asarnya kan jauh juga, posisi keadaan Master Tarno lagi gak enak badan, saya bilang gitu kan. Nah, pas pada waktu itu dia mau naik bis, saya bilang kasihan, janganlah jangan naik bis, nanti siapa yang jemput ini, siapa yang jemput. Sedangkan dia nggak punya mobil, dari Cirebon kan, terminal Cirebon ke rumahnya dia jauh, saya bilang begitu. Akhirnya beranikan diri menggunakan mobil pribadi Pak Tarno dengan adanya Sherlock yang sudah dikasih dengan Mas Once di Cirebon itu. Jadi kita ngikutin Sherlock itu. Terus? Nah, setelah sampai tol, dananya kan kurang tolnya, mau keluar Cikampek, wah penuh. Akhirnya keluarlah Subang, tol Subang berikutnya. Akhirnya setelah itu diunjukin sama Google Map tuh, diikutinnya arah yang lewat hutan, gunung segala macam. Waktu itu kan Master Tarno tidur. Setelah tidur dia terbangun dia, Mat, ya Master ada apa? Ini di mana? Ini di hutan Master, gunung lewat hutan ini. Ketakutan. Balik lah, saya bilang kalau balik sayang Master, dana kan udah sedikit, nggak ada pom bensin, habis tengah hutan jalan lagi, bingung lagi. Nah, akhirnya saya lanjutin, nanti ngomong terus, nanti kalau ada begal gimana? Nanti kalau ada begal saya tabrak, saya bilang begitu kan. Tapi tetap saya namanya mengemudi kan di depan, nggak ngeliatin Master Tarno, gemeteran terus. Awalnya di situ. Awalnya takut Master. Awalnya Takut. Oh, awalnya takut di hutan-hutan. Iya. Gemeteran. Iya, angin drop. Oh, langsung drop. Oh, itu gara-gara mau ngambil job di Cirebon. Harusnya minta itol di belakang, Pak. Mana itolnya nih biar lolos dulu, jangan lihat hutan. Tapi akhirnya sampai di tujuan, selamat.
sampai tujuan. Dan jam waktu 3 pagi lah baru nyampe. nyampe jam 3 pagi itu masih bisa show habis itu. Iya. Masih sehat waktu itu. Sehat. Pulangnya baru Pulangnya masih malam. Nyasar lagi ceritanya, bukan nyasar. Jadi memang nyasar lagi. bukan nyasar. Jadi jatuhnya perjalanan itu memang malam juga nganterin karena si ininya takut temannya lagi. Ini sudah malam hampir jam 12. Kok sepi Mat? Iya sepi, warung pada tutup. Saya bilang depan jalan tol 5 km lagi. Oh, nggak percaya nih, takut. Oh, nyasar balik. Kita balik, muter balik, nanya sama orang, Pak, kalau masuk jalan tol ke Jakarta mana? Oh, lurus aja, Pak. Sekitar 4 km lagi nyampe, kata gitu, belok kanan. Iya, berangkatnya nyasar, pulangnya nyasar. Berangkatnya nyasar, pulangnya nyasar. Anak hutan. Google-nya ya, harus Google-nya tuh disalahin ya, Mas ya. Nah, akhirnya sampailah di Jakarta, masih sehat. Oke. Nah, setelah itu Mbak Dewi, tolong besok Mas Sartano ajak ke Puskesmas Koja, ya kan? Nah, Puskesmas Koja tolong diperiksa atau apa, nggak taunya Mas Sartano cuman ambil resep obatnya yang berkali-kali yang berulang-ulang tanpa dicek kondisi, dokter, tensinya berapa, ininya berapa, nggak ambil aja. Setelah diambil obat tersebut sama Mas Sartano nggak diminum, tidur begitu bangun pagi lemes langsung tangannya yang kiri ini nggak ada gerakan. Dan gitu. tadi maksudnya diantarnya pakai kursi roda ya, berarti untuk sekarang masih pemulihan lah. Nah, dokter, tapi sebenarnya kalau untuk dia jalan naik bisa, cuman agak lama. Oke. Tapi dokter bilang apa? Udah proses penyembuhan kan? Kalau kemarin dia terapi setrum doang di Puskesmas Koja ya. Terus disuruh balik lagi tadi sebetulnya, cuman saya bilang, Bu, kalau untuk terapi besok aja. Katanya terapi lidah doang, untuk supaya bisa bicara ngomong. atau bisa ini, bukan dari gerakan atau kesehatan yang lainnya. Sebenarnya lidah doang supaya nggak pelok atau nggak cadel gitu. Tapi Mas Tarno sekarang udah rasa lebih baik ya? Iya. Setiap hari lebih baik ya? Lebih baik. Oke, dan sampai sekarang masih perform sulap di mana-mana juga masih ya? Masih perform. Kalau kita minta 1 sulap boleh ya, Mas Tar, di sini? Boleh, Oke, tolong Pak, gimana itu tadi? Lama begini kosong ya. Oke. Kosong ya. Kosong. Iya, kosong. Ya, bantu yuk. Bantu, oke. Ayo bantu teman-teman. Bantu. Bim Salam Bim jadi apa? Prok. Tadi kosong, Master. Sulap. Master, tadi kosong. Dikasih buat kakaknya di sana gimana, Mas? Biasa kan kalau habis sulap ini dikasih kan. Dikasih sini. Iya, Kita bagi-bagi. Boleh. Ya, ini. Yeay. Apa nih, stiker? Stiker. Oh iya. Biasanya juga bisa keluar burung, ayam. Bisa gitu. Permen. Iya, bisa dibagi-bagi ke yang lain ya. Anak-anak yang sedang berulang tahun gitu ya. Iya. Ada satu lagi atau ini aja? Ada juga sih ini seperti ini. Ini gimana tuh? Ini bambu. Bambu. Gimana, Master? Bambu putus ya. Putus. Putus apanya, Master? Talinya. Oh, talinya putus. Iya. Putus. Oh, ini putus. Terus dibalik putus. Di depan juga putus gitu. Oh ya, itu putus. Terus? Udah putus, Bolak-balik putus. Iya. Tutup. Salam Bim jadi apa? Prok. Coba. Naik. Bantu. Mungkin saya bantu. Oke. Bantu. Gimana? Ditarik. Bang Samuel narik talinya satu, tarik nyambung kan? Nyambung, terus? Ini putus ya. Oh iya, ini panjang ini pendek kagak ada, Master. Apa. Ini mulai putus. Putus ya. Putus, Tutup. Bantu ya. Bantu lagi. Bim salah Bim jadi apa? Prok. Bener ketarik. Woi, ketarik. Woi. Ketarik. Itu kelihatan enggak tadi? Kelihatan enggak? Kelihatan ya? Iya. Woi. Aman? Kelihatan ya di kamera, Master, keren. Terima kasih. Wah, ini nih yang aku nostalgia banget dulu nonton di TV aja sih aku. Master itu
Apa ciri khas yang prok itu siapa yang buat? Aku Sendiri, Master buat sendiri. Iya. Dapat idenya dari mana? Produksi sendiri Master ya? Ini. Dapat idenya dari mana? Dari idenya. Bim jadi apa? Prok. Nah maksudnya ide itu dari siapa? Dari siapa? Oh dari Master. Dari mana? Pernah dulu katanya sebelum jadi The Master kan jadi dalang. Apakah itu dari sebuah adegan-adegan dalang yang dikumpulin diambil? Enggak. Oh enggak. Orang dalang mah ayam makhluk layang diawang nyatane dan eta yang. Oh itu nyanyinya gitu. Oh, jadi kalau dalang tuh ayam makhluk nu kayangan di awang. Iya, nyanyinya gitu. Pantun jadi kayak model manggil kayak makhluk jadi meminta sesuatu apa yang ada buat di ini sulap-sulapnya Master ya. Iya, orang dalang Wayang. Orang manusiaan makan siluman sidemen tetemet bersuring rambut jambrik kotor orang jangking gigit tenung hoyan makanan buta ngawan janggung gede serem berongong berengosan saningan Itu manggil ya. Itu kalau wayang dalang. Mantra seperti kayak memanggil siluman-silumin demit itu kayak manggil makhluk yang arwah apa gitu ya kayak genderuwo, jin atau apa dipanggil tapi pernah nampak didatengin Master Tano. Master Tano pernah didatengin? Sama hantu beneran? Siluman? Nomor apa? Dia didatengin sama itu dikasih nomor, diunjukin nomor dipasang dapat 4 angka tembus berapa 11 juta. Itu zaman dulu jangan diceritain. Togel jangan diceritain Togel. Keren loh. Dikasih angka dapat duit dari siluman itu beneran ya? Iya. Nah itu ada lagi Master. Lagi jalan mau pulang menuju pulang ada orang memanggil banyak sampai ratusan orang manggil Master Tano suruh main sulap. Oh iya aku sulap. Yang nonton ganteng-ganteng. Cakep-cakep cewek cowok. Pas sudah aneh berubah wujud malik bebek gombel. Wih, berubah wujud jadi bebek gombel. Ngembangin dawa. Tapi udah lama itu ya? Udah lama. Oh. Masih sulap. Akhirnya dia mau udahan nggak boleh. Udah sulap, udah habis sulapnya nggak boleh dipaksa. Begitu dipaksa dia mau pulang, dipegang kakinya, ditarik kakinya Master ya. Nggak boleh pulang. Di mana itu lokasinya Master? Di Jawa. Di Jawa. Iya sawah. Di sawah. Oh di sawah. Lagi pulang dari tempat acara mau pulang ke rumah di tengah sawah dia juga suruh main sulap lagi. Begitu dia main sulap lama udahan nggak boleh. Marah nggak taunya mukanya bercaling semua Master. Lari rumah orangnya cakep. Iya orang sudah ngombrong. Udah ngombrong. Pas udahan nggak boleh. Nggak boleh pulang. Iya ini nggak nulen. Aku ngomongnya maaf. Agak cadel. Oh iya gak apa-apa. Tidak apa-apa. Ngomongin cadel. Iya gak apa-apa. Semoga cepat sembuh ya Master Tano ya. Master saya penasaran. Ini bajunya dibeli di mana Master? Kok warna-warni dia? Bikin sendiri. Iya. Oh. Kreatifnya sendiri. Nggak ada. Topi baju. Itu bikin sendiri. Ada berapa banyak bajunya ini kayak gini? Banyak. Warnanya merah apa biru ya? Merah, kuning, biru kayak pelangi lah. Oh, tapi Master ini walaupun sakit masih senyum masih ini ya. Keren banget semangatnya Master Tano. Motivasinya untuk luar biasa. Masyarakat untuk bermain sulap masih keren. Ada. Keren sekali Pak Tarno ini. Pak, saya penasaran, kan ada yang lagi viral nih ya, berita-berita yang saya baca, katanya Pak Tarno itu sekarang jualan mainan sampai jatuh miskin, itu benar gak sih Pak? Ya, nanggang mainan mana nganggur. Tapi kalau namanya jatuh miskin enggak ya Master ya? Jatuh miskin enggak. Oh berarti itu yang buat berita itu kurang ajar juga nih. Bahaya itu, brengsek itu. Sampai pernah waktu masih sehat ya Master Tarno itu lagi naik angkutan umum, naik apa itu kan viral juga itu. Sebelum dia stroke juga kan udah ditayangkan segala macam.
wah Mas Sertano udah gembel jatuh miskin segala macam. Oh itu yang buat itu. iya. Tapi kalau jualan mainan betul. Betul. Di mana jual mainan? Di sekolah-sekolah SD. Deket-deket rumahnya Pak Tarno. Bisa-bisa. Kadang pagi di depan JIS, nanti istirahatnya di sekolah mana, pulang sekolah di sekolah mana gitu. Nanti besoknya lagi di sekolah mana. Oh, kenapa jual mainan? Seneng. Daripada nganggur. Seneng. Oh, jadi lihat anak kecil gitu ya. Iya. Tapi memang dari dulu Mas Sertano sebelum jadi artis, memang dia jualan. Jualan mainan. Sebelum jadi ya artis beginilah pesulap atau apa memang hidupnya juga memain. Oh. Jualan di sekolah SD sampai bermain sulap gitu. Oh. Ini mengarang ini. Gorengan. Ada api di atas. Namanya sulap. Api di atas nyala. Muter. Namanya anak-anak. Namanya anak-anak senang. Api. Yang kasih nama anak-anak naga api. Yang ngasih nama anak-anak. Iya. Oh, yang kasih nama apa tuh? Naga api. Oh. Naga api. Dia muter-muter. Oh. Api yang muter. Oh, kasih nama anak-anak sekolah di sana. Naga api. Oh. Pak Tarno main naga api gitu. Anak-anak meniup kalau meni abang sulap udah habis abang sulap. Jadi anak-anak dikumpulin, beli dagangan abang nih. Oh. Nanti kalau kamu udah beli, dagangan abang habis, nanti main sulap. Ini main sulap, Oh. dihibur dengan sulap gitu. Keren. Iya barang begitu. Nah kebetulan ada salah satu tetangga, Pak Tarno ikut audisi aja di The Master kan gitu aslinya. Jadi timbullah Mas Sertano yang dengan adanya magic tradisional ini dia ikut serta dengan adanya The Master itu. Keren gitu. Tapi berarti sampai sekarang kalau misalnya memang lebih banyak nganggurnya tuh tetap ada job sih sebenarnya. Alhamdulillah sih banyak job juga, cuman karena dia lagi begini kadang-kadang juga udah nggak bisa terima-terima. Yang itunya yang terima mungkin merasa nggak enak, takut Pak Tarnonya sakit. Biarlah yang udah pada ini kan pada DP udah pada masuk. Kadang-kadang yaudah nggak apa-apa, Pak Slamet gini gitu kan. Kayak kemarin kita ke Bandung, itu yang viral itu kan sebetulnya kan itu sebelum sebulan atau 2 bulannya udah dibayar lunas Pak Tarno itu di Bandung. Nah bermainlah di sana di Bandung untuk profesional Pak Tarno ini. Selainnya nggak mau bikin inilah bikin gak enak sama panitia di sana, akhirnya hadir datang dengan hormat. Saya bilang ini dengan kesehatan Pak Tarno mohon maaf Pak Tarno kurang sehat, saya bilang begitu kan. Ya panitia itu memang tahu menerima tadi awalnya dengan sehat, terus tiba-tiba dengan adanya mau perform itu lagi sakit. Situ akhirnya mau nggak mau kita bantu dia untuk mengangkat satu benda yang tadinya belum bisa bergerak. Sekarang udah sehat. Iya. Bisa berdiri. Bisa berdiri. Iya. Oke. Enggak. Cuma netizen yang lain menyangkanya saya tuh kok manajer begitu amat sih, orang sakit disuruh sulap, kurang ajar sih saya bilang. Emang sayang ini semua job apapun, keuangan apapun, saya nggak pernah bilang kamu hubungin saya sebagai manajernya, enggak. Saya langsung ke Pak Tarno, siapapun ke Pak Tarno. Tapi besar kecil nih ke Pak Tarno. Iya, tapi kemarin saya waktu mau hubungi Pak Tarno, saya kan ngelihat dari Instagramnya tuh ada yang Itu bukan Pak. Bukan punya Pak Tarno, itu oknum yang memanfaatkan Pak Tarno. Itu siapa? Ya katakan itu yang memanfaatin Memanfaatin Pak Tarno. Memanfaatkan Pak Tarno. Orangnya udah dengan kebodohan Pak Tarno sama dengan saya gak bodoh. SD nggak tamat, saya terus terang sama lah. Tapi dia memanfaatkan dengan harga misalnya waktu kemarin di Ayang ada juga Ayang. Bayaran 14 juta dikasih cuma 4 juta sama Pak Tarno. Wah. Jawabannya ya memang wajar dong Pak Tarno mau 4 juta. Memang bener 4 juta. Tapi kamu naikin gak jelas. Benar. Bayaran 14 juta kok lokasinya 4 juta. Sedangkan yang kolonel ada fotonya di sini. Oke. Kolonel Pak nanti makanan apa-apa tolong hubungin saya. Mau minta apa Pak Tarno hubungin saya. Saya beranikan diri untuk minta Pak izin Pak. Ini dengan acara ini meriah mengundang anak yatim piatu berapa banyak orang. Tapi tolong sedikit ya Pak tambahin Pak 100-200 buat supirnya Pak Tarno. Langsung 4 juta. Dia marah. Saya bayar 14 juta Pak. Ketahuan langsung di situ. Di situ 14 juta loh. Ya. Ini dapatnya 4 juta Pak. Mana?
digituin. Oke. Akhirnya dipanggil, idenya udah pergi pulang. Jadi Pak Tarno ini pernah kena tipu berarti dari manajer itu ya? Oh bukan, yang kena tipu 100 juta itu lain lagi. Manajer lain lagi tuh Pak Tarno? Itu manajer yang pertama yang namanya. Yang pertama ratusan juta. Ditipu ratusan juta? Iya, yang gedenya. Oh itu yang paling gede udah? Yang gede dong. Apa? Yang nggak kehitung. Yang yang nggak nggak kehitung. kehitung. Yang 8 juta, 5 juta, 4 juta nggak kehitung lah. Sekarang dia sebagai kerja di Taman Mini. Itu orang yang nipu Pak Tarno nih. Dia suami istri loh ya. Suami istri. Satu istrinya sebagai manajer, kedua suaminya sebagai supir. Oke. Waktu itu saya ngikutin Pak Tarno selama 2 tahun, akhirnya saya pisah karena saya diajak untuk penjualan narkoba terus. Oke. Nah, akhirnya Pak Tarno sendiri waktu itu. Nah, ini telepon, Mat, saya dapat manajer baru, moga manajer orangnya cantik pakai kerudung gitu kan. Oh ya udah nggak apa-apa, kalau memang benar mah nggak apa-apa Pak Tarno. Dia bilang gitu. Nggak taunya dalam berapa tahun dia kena tipu, dia telepon, mau saya ditipu 100 juta sama yang Mbak Novi. Ditipu tuh maksudnya gimana Pak Tarno? Di transfer di rekening dia terus dia pergi. Suruh beli mobil. Apa sebenarnya? Suruh beli mobil. Beli mobil seharga 100 juta. Yang ngomong, Master. beli mobilnya. Beli mobil. Ini duitnya. Siapa saya kasih. Percaya dikasih uang. Besok-besok terus. Besok-besok terus. Nah, tapi ternyata mobilnya tidak datang. Uangnya nggak ada, mobilnya nggak ada. Dan waktu itu juga kita sudah sempat laporkan ke Polres Metro Jakarta Utara. Nggak ada laporan BAP-nya tahun dulu itu. Oke, berarti tadi yang Instagram itu bukan dari tim Pak Tarno? Bukan dari Pak Tarno. Karena dan sampai sekarang itu masih aktif loh? Masih aktif. Nah, saya juga minta tolong nih semuanya. Master Tarno juga kan meminta kan. Tolong untuk semua para netizen yang melihat atau menonton video ini. Jadi yang Pak Tarno official, official itu tuh bukan Pak Tarno. Manajemen official itu bukan punya Pak Tarno. Jadi walaupun centang biru bukan. Centang biru 2 bukan punya Pak Tarno. Nah, yang punya Pak Tarno yang asli mana? Punya Pak Tarno itu The Master sekarang lagi dibikin karena sekarang kan dia lagi bikin single album terbaru ya. Oh, jadi, Pak Tarno bikin single lagu? Iya, single terbaru dengan kerjasama dengan DF Manajemen. Nah, itu dia yang sedang bikin. Jadi dipegang. Jadi kalau bila mana album itu booming, ya nanti hitung-hitungannya sudah ada dengan Pak Tarno. Juga kalau memang nanti itu Instagramnya dibuat baru, nanti Pak Tarno juga tetap kalau memang itu diambil TikToknya berhasil dapat, ya Pak Tarno dapat hasilnya. Oke, jadi sekarang kalau misalnya mau menghubungi Pak Tarno, misalnya mengundang itu bisa lewat nomor mana? Langsung nomor Pak Tarno, nanti saya kasih lah. Berarti kita taruh di kolom deskripsi di bawah ya. Siap, sama nanti kalau Pak Tarno sudah punya Instagram baru, kita taruh juga di deskripsi bawah biar orang tahu ini Pak Tarno yang asli. Kita sih sebetulnya ya bodoh, ini juga bodoh. Untuk bikin Instagram atau segala macam, gaptek nggak bisa. Pak Tarno nyuruh orang tuh manfaatin, minta sama warnet, nggak tuh warnet itu manfaatin, sampai sekarang banyak berebutan jalan bareng Pak Tarno itu gue yang bikin. Nah, ya orang yang disuruhnya. Terus Kak Eng ini aja bisa buat Instagram kan Kak Eng? Ini Kak Eng aja nih. Jangan pokoknya itu jangan juga. Pokoknya ada nanti khusus sendiri. Ada khusus sendiri aja ya. Karena udah kerjasama dengan DF Manajemen yang benar-benar kita mau benar-benar bagi hasil, ya udah. Oke ya. Intinya jangan terlalu percaya orang sih. Ya, kita harus sebetulnya. Iya, jangan terlalu percaya orang. Karena zaman sekarang itu banyak yang kayak gitu tuh. Dulu juga saya punya kisah juga nih. Maksudnya kayak pernah dijahatin juga kayak gitu. Jadi misalnya harga saya misalnya yang dia bilang ya ke saya itu anggaplah 10 juta gitu kan, 10 juta. Nah, diambil 3 juta sama dia. Nah itu kan masih oke kan? Masih oke dong, 30% kasarnya kan? 30% kan? Nah tapi tahu-taunya brand itu bayar 30 juta. Jadi diambil 23 saya juta. Cuma 7 juta. Ya, jadi saya juga kecurangan orang itu tersebut. Betul. Ya. Jadi ya saya juga pernah digituin. Jadi maksudnya kita harus hati-hati lah. Karena kan kemarin juga waktu ini Wahadi kakaknya ini. Dia ada job lagi terakhir sama orang tersebut nih. Ya ceritanya Wahdi, Pak Tarno minta, tolong dong supir dibayarin 100 dulu. Nggak mau dia. Akhirnya dia marah Pak Tarno. Udah kemarin ada Eng juga di situ. Marah dia. Oke, diceritakan kalau lu mau jual Pak Tarno istilahnya 50 juta, silakan. Tapi ngomong lu kasih Pak Tarno 5 juta, silakan.
tapi lu berdasarkan tidak punya hati lu. Betul. Tapi kalau orang yang punya hati, Pak Tarno ini saya jual Pak Tarno 14 juta ya. 30% lah. Nah, saya ambil 4 juta, Pak Betul. Tarno 10 juta, itu orang oke. Betul. Tapi rata-rata orang tersebut tidak ada yang seperti itulah. Wah. Apalagi yang namanya calo-calo gitu kan Iya, iya. udah nggak bakal ada lah. Betul. Oke. Nah, kemarin dari jualan mainan itu, saya sempat mendengar bahwa dari sisi keluarga tidak setuju ya. Sebagian banyak mungkin keluarga yang mana nih anak dari Maksudnya keluarga Pak Tarno dari Ya, keluarga yang mana? anaknya atau siapa gitu ngomong bahwa nggak ada yang nggak setuju. Oke. Memang ini perjalanan Pak Tarno dari sebelum jadi artis, sebelum jadi ini mungkin anak-anaknya masih kecil atau dia sudah berdagang mainan oke. gitu. Jadi Dan dia pun tidak bisa dilarang. karena semangatnya ya, semangatnya Iya, untuk sama siapapun nggak bisa dilarang, mau anaknya, mau cucunya atau orang terdekat, wahadi seperti kakak sepupunya juga atau istri-istrinya nggak bisa dilarang. itu kemauan Pak Tarno tapi jual mainan. Tidak ada paksaan dari siapapun, Pak. Nah, di situ malah netizen malah Bilangnya bilangnya dipaksa. dipaksa ke Ini saya. diklarifikasi ya. Saya jadi waduh kacau. Berarti yang mau mengambil job misalnya itu dari Pak Tarno yang mau ngambil. Bukan dari paksaan manajer ya. Bukan. Kita Saya ngomong sini ya. malah ngelepasin. Silakan Pak Tarno. Mau ambil, job ambil. Peeng, silakan. Mau job si Koji, silakan. Mau siapa? Yang penting Pak Tarno senang, suka, ya udah silakan. Oke. Dia bilang begitu. Berarti Pak Tarno ini orangnya semangat ya, Pak. Iya. Kalau kerja itu suka semangat, masih sampai hari ini masih kerja ya, Pak ya. Iya. Oke. Kemarin ada yang video Pak Tarno main sulap di Kota Tua ya? Ya, Kota Tua sempat kita ya memang kasarnya sedikit mencari Rezeki dari situ juga. Di situlah sekalian untuk bagi-bagi kartu nama sebetulnya. Oh. Perform, bikin konten juga. Sekalian marketing juga. Cuman akhirnya kalau namanya kita bikin konten-konten kita masukin ke TikTok, masukin ke ini Pak Tarno, timbul-timbulnya nggak tahu ada juga TikToknya yang baru ada lagi diambilin mungkin dari melalui YouTube. Ya percuma aja Pak Tarno kita bikinin, banyak yang ngomong kok video kita ada juga di sana. Iya. Diambilnya. Soalnya kita bikin naikin nggak pernah ada judul, nggak pernah ada ini Iya. itu, naikin aja. Cuman itu kan akhirnya gara-gara Pak Tarno main sulap di Kota Tua itu akhirnya orang bilang nih, muncul berita lagi kan. Pak Tarno nih udah miskin makanya jual gitu. Gimana Pak Tarno? Gak apa-apa. Mau orang bilang apa Pak Tarno pokoknya tetap semangat ya. Semangat. Jangan ayah mendingan ayah punya kendaraan. Jangan nggak punya kendaraan. Yang penting saya punya kendaraan. Oke. Pak Tarno. Yang ngatain saya nggak punya kendaraan. Oh. Gitu. Masih kontrak. Yang ngatain masih kontrak. Rumah saya yang dikatain rumah sendiri. Yang dikatain punya rumah sendiri. Yang Yang ngatain Pak Tarno masih kontrak. Wah, luar biasa Tarno. Ngomong-ngomong tentang pesulap nih Pak Tarno. Tadi kan sampai bener-bener di Kota Tua gitu kan. Dan maksudnya sampai jual mainan kalau ada waktu nganggur. Saya tuh penasaran Pak. Apakah orang di Indonesia ini masih bisa jadi pesulap kah? Misalnya nih ya. Iya. Saya mau jadi pesulap Pendatang besok. baru lah ya. Saya mau jadi pesulap nih, mau coba. Pak Tarno masih rekomendasi gak kalau saya sekarang jadi pesulap di Indonesia? Atau menurut Pak Tarno bilang, jadi pesulap gak ada uangnya lah di Indonesia, kasarannya gitu. Iya. Gimana Pak? Ya Allah mah tenang aja. Seneng aja. Seneng aja. Kalau ada pendatang pesulap-pesulap baru seneng aja gitu Seneng ya. aja. Tapi maksudnya kalau dari sisi uangnya nih, kita ngomong jadi pesulap di Indonesia itu banyak uang atau sebenarnya susah juga sebenarnya Pak? Banyak. Banyak uang kalau pesulap. Termasuk Mas Reeng banyak sulap, banyak uang ya Mas. Mantra banyak. Banyak. Oh Master yang ini pesulap juga? Pesulap juga itu. Sulap apa? Sulap apa Master? Klasik. Oh jadi kalau pesulap di Indonesia sekarang masih ada peluangnya? Ada. Masih banyak. Oh soalnya gini, dulu waktu saya nonton The Master, waktu saya masih kecil, saya tuh melihat sulap itu bener-bener, heboh. Sampai jam 3 subuh tuh masih ditonton orang, ya kan? Sekarang acara sulap di TV tidak ada. Karena sudah banyak terbuka. Dari manusia bertopeng dari luar negeri, bukain, termasuk si penjual-penjual alat-alat sulap yang di pinggir-pinggir jalan, ya kan? Yang tadinya orang nggak tahu, oh saya beli alat sulap ini, oh begini ilmunya ya. Jadi orang sudah nggak
Tidak sedulu. lagi iya enggak. Tapi apakah dulu sulap itu memang lebih booming dari sekarang, Master, atau sama aja sebenarnya? Lebih booming. booming. Lebih booming dulu Iya. atau sekarang? Sekarang. Lebih booming sekarang. Kalau saya sulap yang nonton banyak. Kalau sekarang sulap yang nonton banyak. Iya, bapak ibu, iya. kakek, Bapak, ibu, kakek-kakek, nenek-nenek, anak kecil. Banyak yang nonton Semua, Master. iya. Tapi kalau pesulap yang lain gak ada yang nonton Master. Oh, cuma Master Ardo aja ini mungkin ya. Kalau yang pesulap-pesulap yang kecil-kecil itu ada nggak sih yang tetap mau bayar mereka itu? Ada. Tetap ada. Ada seperti mode badut-badut itu kan seperti kayak Oh. buat ulang tahun atau apa kan suka diselingin mainan sulapnya ya, tapi kan penilaiannya dia ya mungkin heboh tapi penontonnya kan di situ amat terbatas. Oh, iya. Yang penting sih maksudnya kalau mau jadi pesulap itu harus suka dulu kali ya. Iya. Kalau dia tidak suka ngeliat uangnya bisa kecewa. Ya kan? Sulap ya. Digabung nyanyi. Sulap digabung nyanyi, Digabung ada lawak. nyanyinya. digabung lawak. Oh seperti Gabung. ada lagunya Master Tano Wayang yang Bim Salabim itu ya. Oh. Sulapnya diacak-acak itu lagu ciptaan Master Tano. Jadi sulapnya dia Bim Salabim, sulapnya diacak-acak. Oh, Jadi oke. pernah di televisi ya maaf kasar kata Master Tano kalau siap dipanggil host itu kan diacak-acak, direbut-rebut, dibuka-buka. Jadi harus ciptain lagu Bim Salabim itu. Aku sulapnya nyampe diacak-acak. lagu bisa, cuma ngomong masih belum. Oh, ngomong masih belum. Masih pelok. Iya. Nah, kalau nggak belok, ngarang lagi. Ngarang lagi seperti ada satu album apa liris lagu terbarunya Master Tano ada. Apa judulnya? Bim Salabim juga. Jujur udah tayang di YouTube. Belum ditinggal lagi di iniin sih. Nanti kalau sudah tayang nanti kirim ke saya aja linknya. Saya taruh lagi di kolom komentar bawah ya. Supaya bisa ini juga bantu lagi Pak Tarno. Iya, ada main. Berarti apa semua yang kemarin tampil itu Pak di Kota Tua jual mainan itu bukan settingan ya? Bukan. Itu beneran real ya? Beneran. Soalnya tahu nggak Pak, ada yang lagi viral sekarang, yang namanya Agus, yang buta katanya matanya disiram air keras. Oh iya. Terus dia nangis-nangis ditutup matanya minta donasi, dikasih 1,5 M sama orang dipakai beli rumah, Iya, disalahgunakan. disalahgunakan. Nah tapi Pak Tarno Tapi ini enggak katanya kan? di situ katanya ya mohon maaf bukan saya membela Agus atau apa ya, kita juga nggak ngerti ya. Oke. Katanya itu silakan kalau untuk keperluan Agus mau beli rumah atau beli apa katanya kan di situ katanya saya lihat di situ Iya. pernah ceritanya kan. Nah, tapi kalau yang namanya tes dia bayar utang sama mamanya atau itu ya mungkin kan salah ya. Betul. gitu ya. Ya, cuman berarti itu bukan yang kayak gitulah ya. Karena takutnya kan orang sekarang giringnya Pak Tarno ke situ tuh. Iya, Ya kan? saya juga malah takutnya seperti itu. Takutnya nih, misalnya abang minta nomor rekening Pak Tarno. Tiba-tiba uang donasi banyak. Betul. Maaf kasar kata ya. Betul. Terus tibanya ini untuk apa nih duit ini yang diharuskan Pak Tarno buat apa? Buat kesembuhan Pak Tarno. Iya. Nah, ibaratnya sembuh nih. Misal taruh dikatakan ada 100 juta lah. Masih ada sisa nih. Sisa nih umpamanya buat sembuhan. Alhamdulillah belum ada sebulan udah sembuh gitu Iya, kan. Sisa tinggal 70 juta umpamanya 30 juta. Nah 70 juta itu mau diapakan lagi tuh? Benar. Buat kehidupan lah mau nggak mau. Misalnya buat makan sehari-hari Pak Tarno. Iya, betul. Gitu kan. Mungkin kan maaf kasar kata istrinya Pak Tarno kan banyak. Iya. Kan mesti dikasih juga ke sana ke sini gitu kan. Betul. Nah seandainya taruh lah Pak Tarno dikatakan dikreditin rumah lah Iya. seperti Agus gini kan misalnya dikredit rumah yang sisa 70 juta lagi itu boleh atau tidak gitu. Nah itu dia. Jadi intinya gini aja sih teman-teman. Kita kalau mau mendonasi atau memberikan sesuatu itu ikhlas. Ikhlas. Jadi mau orangnya pakai buat kesehatan, buat apa gitu ya. buat apa, kita ikhlas aja. Karena kan kita mau bantu kan jatuhnya kayak gitu kan. Gitu Jadi sih. jangan sampai gua bantu buat dia donor mata kok dibeliin buat ini buat itu buat bayar utang mama bapaknya, itu kan istilahnya kan Agus yang memberi. Iya. Ya kan? Betul. Sebetulnya. Nah, di situ di mana letak kesalahan dan dosanya kan saya nggak tahu Iya, ya kan. betul. Nah, sedangkan netizen yang lain sudah memberikan nih buat kamu donasi. Iya. Kan udah keikhlasan. Gua mau ngasih 10.000, 20.000 ya udah. Kalau lu marah lagi kan jatuhnya amal dan pahalanya gimana itu? Iya benar. Nah sekarang untuk nomor rekening, ya kan, itu sudah dipegang sama Pak Tarno sendiri atau ada yang orang yang megang? Saya yang megang nomor rekening. Oh kakak yang megang, dan itu bisa diakses sama keluarga juga, dilihat sama Pak Tarno juga, bisa kayak gitu ya? Oke, karena yang paling penting kan ini supaya jelas juga nih uangnya nanti kemana. Kan kalau yang mau donasi kan takutnya
Pak Tarno punya kejadian ditipu nih dulu sama manajer. Nanti orang mau donasi, nanti ketipu lagi nih. Jadi kita harus menjelaskan nih bahwa ini bisa dilihat sama Pak Tarno. Nah jadi gini, saya juga kan nggak mengerti. Ya. Dengan adanya orang-orang yang donasi ke si Agus contohnya lah ya, itu larinya ke rekeningnya Agus dulu kah? Apa ke itu yang harus kita abang dulu? Setelah abang dapatnya berapa sekian puluh juta, setelah dapat bisa ratusan juta, bagaimana orang itu bisa mengontrol si Agus dapat 1 miliar lebih? Benar. Kalau dia mengirimkan ke Pak Tarno ya kan, atau ke Agus gitu, dapatnya kok 1 miliar lebih, kok bisa tahu netizen bisa dapat? Nah mungkin ke orang itu dulu, ke yang misalnya siapa yang terima dulu, yayasan itu ya, yayasan buka dapatnya segini nih, baru nanti dikasihnya dikirim ke Agus, Pak Agus nih saya kirim 100 juta benar pertama, besok ada lagi ngirim ada 500 juta dikirim gitu ya. Cuman kalau sistem saya di sini, karena saya memang pengennya juga bantu Pak Tarno, ya kan, sama mungkin kalau dari saya ini ada sedikit yang saya bakal kasih ke Pak Tarno juga. Alhamdulillah Master dapat rezeki dari Bang Samuel. Iya, ini saya kasih Master, dan ini saya kasihnya dalam bentuk uang cash supaya tidak disalahgunakan lagi sama oknum-oknum. Jadi Pak Tarno pegang sendiri sekarang dan janji sama saya ya Pak. Jangan sampai di ini lagi ya sama orang ya. Iya, semoga itu bisa bantu sedikit lah Pak. Sama-sama dengan senang hati Pak. Ucapin semoga Bang Samuel keluarga sehat selalu, panjang amin, banyak rezekinya, banyak umur, semua yang ada di sini amin, sehat selalu, amin. Tapi yang lebih penting doa yang sama buat Pak Tarno ya, semoga semuanya nih bisa cepat selesai, sakitnya sembuh, biar kita bisa lihat Pak Tarno lagi sehat di TV. Amin. Karena yang kita cuma mau lihat tuh ya Pak Tarno sehat kembali, bisa main sulap lagi. Karena jujur Pak, saya dari kecil, dari umur 5 tahun saya suka banget dengan sulap. Dan saya waktu kecil itu sampai ke Malaysia, ke Singapura untuk belajar sulap. Dan suka perform di depan teman-teman. Tapi ada beberapa trik yang bisa ditunjukin di sini. Gak bawa kartu sih. Biasanya main klasik juga, main koin, mentalis gitu. Makanya kemarin ketemu sama Bang Marcel itu happy banget. Karena kita bisa ngobrol-ngobrol, bisa saling bertukar pikiran. Dan ya pokoknya saya salah satu penggemar sulap banget, dari kecil udah nonton The Master. Jadi melihat Pak Tarno seperti ini saya juga sedih gitu loh, yang kayak wah ini seseorang yang saya kagumi. Saya melihat sosok Pak Tarno itu saya kenal dari pertama, sebelum orang-orang yang mengenal Pak Tarno, dari manajer yang nipunya, manajer ini saya sudah mengenal Pak Tarno, udah berjalan bareng sama Pak Tarno ke sana kemarin, naik motor butut berduaan, naik omprengan, sampai di The Master bikin alat sulap segala macam berdua. Iya. Terus tiba-tiba saya keluar kerja sama penyuluhan BNN, edutainment. Akhirnya begitulah, banyak yang nipu, banyak yang manfaatin Pak Tarno.